Materi selanjutnya adalah keuntungan perdagangan dalam grafik. Gambaran secara grafik mengenai keuntungan dari perdagangan perlu diterangkan secara dua tahap. Dalam tahap pertama ditunjukkan keadaan sebelum perdagangan dan pada tahap kedua ditunjukkan keadaan sesudah dilakukan perdagangan. Yang pertama, keadaan sebelum spesialisasi. Kurva 11.1 menunjukkan kemungkinan produksi untuk Prancis dan Kanada dalam memproduksi televisi dan radio. Kurva kemungkinan produksi yang ditunjukkan dalam gambar 11.1 adalah berbentuk garis lurus. Ini berarti pada setiap tingkat produksi, harga-harga relatif barang-barang adalah tetap, yaitu skala produksi bersifat berskala tetap. Pengurangan produksi barang lain yaitu biaya penggantian yang harus dibuat untuk menambah produksi suatu barang adalah tetap besarnya pada setiap tahap produksi. Pada gambar 11.1a menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Prancis. Jika seluruh faktor produksi Prancis digunakan untuk memproduksi radio, maka diperoleh 120.000 unit. Sedangkan jika diproduksi televisi, maka akan menghasilkan juga 120.000 unit. Ini berarti harga relatif di antara televisi dan radio adalah satu radio sama dengan satu televisi. Tanpa perdagangan, Prancis harus memproduksi sendiri barang ini. Diasumsikan penduduk Prancis menginginkan 60.000 televisi dan 60.000 radio. Maka tingkat produksi di Prancis adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik A. Pada gambar 11.1b menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Kanada. Kalau faktor produksi seluruhnya digunakan untuk menghasilkan suatu barang saja, Kanada dapat menghasilkan 60.000 radio atau 30.000 televisi. Ini berarti harga relatif antara harga radio dan televisi adalah 2 radio sama dengan 1 televisi. Seperti Prancis, di Kanada akan diproduksi radio dan televisi. Misalkan tingkat produksi adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik P, yaitu 20.000 radio dan 20.000 televisi. Yang kedua, keadaan sesudah spesialisasi. Kalau dibandingkan harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis, yaitu 1 radio sama dengan 1 televisi, dengan di Kanada 2 radio sama dengan 1 televisi, dapat disimpulkan bahwa radio relatif murah di Kanada. Dengan demikian, apabila Kanada dan Prancis ingin melakukan spesialisasi dan perdagangan, keuntungan akan diperoleh apabila Prancis memproduksi televisi dan Kanada memproduksi radio. Keadaan sesudah perdagangan ditunjukkan dalam gambar 11.2. Dalam gambar, harga ditunjukkan oleh kurva kemungkinan produksi. Maka, sebelum perdagangan, harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis adalah ditunjukkan oleh garis M dan di Kanada ditunjukkan oleh garis P. Supaya perdagangan saling menguntungkan, haruslah kurs pertukaran lebih baik dari harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis atau Kanada. Dari gambaran tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sebelum perdagangan, tingkat produksi dan konsumsi ditunjukkan oleh titik A di Prancis dan titik P di Kanada. Yang kedua, sesudah spesialisasi dilakukan, tingkat produksi di Prancis ditunjukkan oleh titik B dan di Kanada oleh titik Q. Yang ketiga, sesudah spesialisasi dilakukan, tingkat konsumsi di Prancis digambarkan oleh titik B1 dan di Kanada ditunjukkan oleh titik Q1. Kedua titik itu berada di luar kurva kemungkinan produksi. Ini berarti barang-barang yang diperoleh setelah perdagangan adalah lebih banyak dari yang dapat diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya adalah syarat perdagangan. Untuk melihat apakah suatu negara menikmati lebih banyak keuntungan dari perdagangan luar negeri atau yang sebaliknya, perlulah diperhatikan perubahan-perubahan dalam syarat perdagangan negara tersebut. Syarat perdagangan adalah perbandingan di antara indeks harga-harga barang yang diekspor oleh suatu negara dengan indeks harga barang-barang yang diimpor oleh negara tersebut. Dinyatakan secara formula, syarat perdagangan adalah PX per PM dikali 100.
di mana PX adalah indeks harga barang-barang yang diekspor dan PM adalah indeks harga barang-barang yang diimpor. Contoh angka mengenai cara penghitungannya. Di negara P pada suatu tahun tertentu, indeks ekspornya telah mencapai 150 dan indeks impornya mencapai 200. Bagaimana syarat perdagangan pada tahun itu dibandingkan dengan tahun dasar? Indeks syarat perdagangannya telah berubah menjadi PX per PM dikali 100 sama dengan 150 per 200 dikali 100 yang hasilnya 75. Apabila indeks syarat perdagangan lebih besar dari 100, maka merupakan keadaan yang menguntungkan bagi suatu negara. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 100, akan menimbulkan permasalahan perekonomian bagi suatu negara.